rejoice and with us sing. Alleluia, alleluia. Thou rushing wind that art so strong, ye clouds that sail in heaven alone, oh praise him, alleluia. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam, oh praise him, alleluia, alleluia. Selamat pagi adik-adik sekalian. Berjumpa lagi dengan Koko Yandi di kebaktian minggu sekolah minggu kita. Gimana kabarnya pada hari Minggu ini? Tentunya masih baik-baik saja kan ya. Meskipun kita kita belum berjumpa nih secara langsung, tapi kita berjumpa dulu ya di video ini, di kebaktian ini. Yuk, Koko mau ajak kita untuk menyanyikan Bangkit Berdiri. Koko mau ajak kita untuk mulai kebaktian sekolah minggu kita. Kita mau nyanyikan satu lagu, Besar dan Ajaiblah Karyamu Tuhan. Kita mau muji Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini 2 kali. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kita ulangi lagi sekarang. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, Koko memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur Tuhan di kebaktian sekolah minggu ini. Tuhan boleh pimpin Tuhan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya Tuhan.
Berkati Tuhan untuk setiap kami yang mengikuti kebaktian ini Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung. Tuhan boleh pimpin kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan boleh memperkuat iman kami terus untuk boleh tetap setia beribadah kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan untuk kebaktian ini. Kami menyerahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Koko mau ajak kita untuk menyanyikan satu lagu. Di hari Minggu ini kita mau katakan, hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kita menyanyikan lagu ini 2 kali. Sudah boleh duduk? Sudah boleh duduk? Koko mau membacakan satu ayat dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 berbunyi sebagai berikut. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Meskipun di tengah kondisi seperti ini, Koko percaya Tuhan selalu memimpin kita dan Tuhan memberikan kita kekuatan melalui sekeliling kita, melalui orang tua, melalui teman-teman kita, atau melalui guru, atau melalui teman-teman seiman kita, sehingga kita tetap kuat di masa seperti ini. Koko mau ajak kita untuk menyanyikan satu lagu Bagai Raja Wali. Kita percaya Tuhan akan terus memimpin kita. Kita menyanyikan lagu ini 2 kali. Dalam naunganmu, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai
melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkannya, Koko mau ajak kita menyanyikan satu lagu, Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Kita menyanyikan lagu ini 2 kali. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Berikhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakanlah selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakanlah selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu
Yesus, sempurnakanlah selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Apa kabar kalian? Koko berharap kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan kita bersuka cita kembali pada pagi hari ini boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar kita mau belajar sebagian firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar sebagian firman-Mu. Pimpin kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan dimampukan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin Tuhan Koko yang mengajar, urapi setiap kata yang keluar, berikan kuasa dan pimpinan daripada Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman, beberapa minggu terakhir kita belajar mengenai bagaimana cara kita menyembah Allah. Nah, sebelumnya kita belajar mengapa sih kita perlu menyembah Allah. Nah, itu yang awal sekali. Mengapa kita perlu menyembah Allah? Teman-teman masih ingat jawabannya? Kita perlu menyembah Allah karena memang Dialah satu-satunya Allah yang layak disembah dan harus disembah. Karena Dia adalah pencipta kita dan pencipta seisi dunia ini. Dan yang kedua, kita perlu menyembah Allah karena memang Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk menyembahnya. Oke? Nah, bagaimana cara kita menyembah Allah? Nah, kita belajar ada banyak cara menyembah Allah melalui pujian, melalui merenungkan firman Tuhan. Nah, minggu-minggu terakhir ini kita belajar secara khusus bagaimana menyembah Allah melalui doa. Nah, kita belajar melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua orang yang percaya kepadanya, yaitu belajar doa Bapa Kami. Apa saja sih isi doa Bapa Kami? Teman-teman masih ingat? Doa Bapa Kami dimulai dengan Bapa Kami yang di surga. Adalah suatu sapaan yang hangat. Kita bisa menyapa Allah kita dengan sebutan Bapa Kami yang di surga. Sebutan yang akrab, sebutan yang dekat. Tuhan bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang menyeramkan, tetapi Tuhan mau kita memanggil Dia seperti layaknya kita memanggil ayah kita, papa kita, dengan sebutan Bapa. Oke, nah minggu lalu Ko Jensen sudah menyampaikan bahwa ada 6 permohonan yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa Kami. Nah, Ko Jensen juga sudah menjelaskan mengenai 3 permohonan pertama. Masih ingat teman-teman? Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ini adalah tentang pujian, pengagungan kepada Tuhan Allah kita. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Ini adalah tentang permohonan bagaimana kita dimampukan untuk boleh memberitakan Injil ke seluruh pelosok dunia ini. Biar banyak orang yang belum mendengar Injil, boleh mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, ini adalah suatu permohonan supaya Tuhan memimpin kita boleh setia mengikuti Dia. Sama seperti malaikat yang ada di surga setia mengikut Allah. Nah, teman-teman, ketiga permohonan awal ini
adalah permohonan yang berpusat kepada Allah. Maksudnya apa? Ko Jensen juga sudah menjelaskan minggu lalu ya. Maksudnya adalah 3 permohonan ini adalah bentuk pengagungan kita kepada Tuhan dan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yaitu apa? Setia mengikut Tuhan, setia memberitakan firman Tuhan, dan seperti itu ya. Jadi awal dari doa Bapa kami ini bukan tentang permintaan kita, tentang keinginan kita yang harus dikabulkan oleh Tuhan, bukan. Tetapi awal dari doa Bapa kami adalah tentang Allah, tentang bagaimana pujian kepada Allah, tentang bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang Allah inginkan kita lakukan, tentang pekabaran Injil dan tentang kesetiaan mengikut Tuhan. Nah, hari ini kita belajar mengenai permohonan yang keempat, teman-teman. Apa? Yuk kita buka firman Tuhan. Dari mana doa Bapa kami, masih ingat? Matius pasal yang ke-6. Mari kita buka firman Tuhan. Teman-teman punya Alkitab di rumah, boleh buka bersama-sama dari Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat 9 sampai 11. Matius 6 ayat 9 sampai 11. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, hari ini kita belajar, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kita boleh kok berdoa untuk meminta kebutuhan jasmani kepada Tuhan. Boleh-boleh saja, ya. Nah, tapi yang Yesus ajarkan adalah kita berdoa untuk kebutuhan kita, bukan untuk keinginan kita semata-mata. Nah, teman-teman, ada perbedaan loh antara keinginan dan kebutuhan. Sesuatu yang kita ingini belum tentu itu yang kita butuhkan. Benar nggak? Kita mungkin pengen video game, kita mungkin pengen sesuatu lah, apapun itu yang kita inginkan. Tapi belum tentu kita membutuhkannya itu untuk kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan, mintalah sesuatu yang kalian butuhkan terlebih dahulu dibanding dengan yang kalian inginkan. Tetapi kok emang nggak boleh kok berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan? Nah, boleh-boleh saja. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, Tuhan Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi Dia berjanji akan memberikan yang kita butuhkan menurut waktunya Tuhan dan menurut caranya Tuhan. Kok ulang ya, kita boleh kok meminta, berdoa mengenai keinginan kita, boleh saja. Tetapi ingat teman-teman, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi yang Dia berikan apa, yang Dia janjikan apa, Dia akan memberikan yang kita butuhkan menurut waktunya Tuhan dan menurut caranya Tuhan. Ya, jadi nggak ada salahnya teman-teman berdoa untuk kebutuhan dan keinginan yang kita mau. Nah, biasanya bagian doa ini banyak disenangi oleh banyak orang Kristen. Tuhan, aku berdoa, tolong berikan aku kekayaan, berikan aku mobil, kendaraan, rumah, dan segala macam yang kita inginkan. Tetapi Tuhan Yesus kembali mengajarkan, marilah kita berdoa kepada hal-hal yang kita butuhkan terlebih dahulu. Oke teman-teman? Nah, pernahkah kalian berdoa mengenai suatu kebutuhan yang kalian pengen banget, sampai kalian berdoanya tuh dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan tangisan mungkin? Pernah? Nah, kalau belum pernah,
Di dalam Alkitab ada satu kisah di mana seorang wanita, seorang ibu, dia begitu sedih hatinya dan begitu ingin mendapatkan suatu kebutuhan yang dia perlukan. Nah, kisah apa itu? Teman-teman, terambil di dalam 1 Samuel, kitab 1 Samuel. Ya, nanti kita akan buka bersama-sama. Tetapi nama dari ibu ini, nama dari wanita ini adalah Ibu Hana. Nah, Ibu Hana ini tinggal di suatu kota yang namanya Rama. Nah, Ibu Hana ini punya suami, seorang suami yang bernama Elkana. Nah, Elkana ini punya 2 istri, bukan cuma Ibu Hana ini, tetapi ada satu lagi yaitu Ibu Penina. Hana dan Penina. Nah, budaya masyarakat pada waktu itu tidak aneh kalau seorang suami punya 2 istri ketika itu, budaya ketika itu ya. Tetapi kalau budaya saat ini dan ajaran kekristenan saat ini yang kita belajar, seorang suami harus punya hanya 1 orang istri. Nah, tetapi berbeda dengan kebudayaan ketika waktu Alkitab ini ditulis, waktu dari cerita ini disampaikan ya. Oke. Nah, Hana, Ibu Hana ini tidak punya anak. Beda halnya dengan Ibu Penina. Ibu Penina ini punya banyak anak. Nah, karena itulah Ibu Penina ini selalu mengejek, seringkali mengejek Hana. Dikatakan, wah, mungkin dibilangnya, kamu dihukum ya sama Tuhan ya, jadi nggak punya anak ya. Pokoknya diejek-ejek lah, dihina-hina. Nah, Hana menjadi sangat sedih. Sehingga dia satu kali udah tidak tahan lagi, dia datang kepada Allah melalui doa. Dengan terseduh-seduh dia memohon untuk bisa punya seorang anak. Kita buka ya dari 1 Samuel. Kitab 1 Samuel, teman-teman. Judulnya Lahirnya Samuel. Kita nggak akan baca seluruh bagian, tetapi mari kita baca dari ayat yang ke-9. 9 sampai dengan 11. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Pada suatu kali setelah mereka sehabis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, dia menangis dengan terseduh-seduh berdoa kepada Tuhan Allah untuk bisa punya seorang anak laki-laki. Nah, imam yang ada ketika itu di kota Silo adalah Imam Eli. Nah, ketika dia berdoa, Imam Eli mendengarkan, lalu Imam Eli berkata apa? Kepada Hana. Kita baca kembali ayat ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi Imam Eli berkata, ya, Tuhan Allah mendengarkan doamu. Pulanglah sekarang dan Dia akan memberikan apa yang engkau minta. Lalu ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, berkatalah Hana ya, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Setelah Imam Eli berkata seperti itu, Hana menjadi gembira karena dia tahu bahwa Tuhan Allah mendengar doanya.
Nah teman-teman, ketika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah mengenai suatu kebutuhan kita, di saat itulah kita sedang menyembah Allah. Kok ulang ya, ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan tentang keperluan hidup kita, disitulah sebenarnya kita sedang menyembah Allah. Kenapa begitu? Karena ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Tuhan Allah. Kita menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa di dalam dunia ini. Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mohon Tuhan, berikanlah aku ini, berikanlah aku itu, disitulah sebenarnya kita sedang bergantung kepada Tuhan. Sebenarnya kita sedang menyembah Allah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Hana. Dia berdoa, dia menyerahkan seluruh isi doanya di hadapan Tuhan dan keinginan hatinya, kebutuhannya untuk mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, dan benar seperti yang disampaikan Imam Eli. Setahun kemudian, Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Samuel. Samuel artinya apa? Yang dari Allah atau didengar oleh Allah. Ya, itulah arti nama dari Samuel. Oke, nah kita baca ya. Kembali kita baca masih sama di 1 Samuel 1, kita baca ayat ke-27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Jadi ceritanya Hana sudah mendapatkan seorang anak yang dia namai Samuel. Oke. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, Hana setelah menerima apa yang dia doakan, dia begitu senang. Dan dia menepati apa yang dia janjikan, yaitu dia akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Dan benar memang teman-teman, Samuel selama hidupnya dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Samuel adalah sebagai nabi Tuhan, sebagai imam Tuhan. Dan dia pun dipakai sebagai hakim, salah seorang dari hakim pada zaman itu. Nah, kalau kalian baca terus di dalam pasal yang kedua, judulnya apa teman-teman? Puji-pujian Hana. Nah, setelah Ibu Hana mendapatkan, dia berdoa percaya kepada Tuhan Allah dan Tuhan Allah memberikan apa yang dia doakan, dia memuji-muji Tuhan. Sepanjang pasal 22 sepanjang pasal yang kedua kalau kalian baca, itu adalah puji-pujian ucapan syukur Hana kepada Tuhan Allah yang sudah memberikan seorang anak laki-laki baginya. Ya, jadi teman-teman, kita belajar apa pada pagi hari ini? Kita akan rangkum ya. Jadi kita boleh berdoa kepada Tuhan, memohon apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan mengasihi kita, Dia mau kita berdoa kepadanya. Ketika kita berdoa kepadanya, menyampaikan kebutuhan kita, itu artinya kita sedang bergantung kepada Tuhan. Itu artinya kita sedang menyembah Allah. Karena kita mau berkata bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa selain yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kembali lagi, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi Dia berjanji akan memberikan apa yang kita perlukan atau butuhkan. Menurut waktunya Tuhan. Menurut caranya Tuhan. Sama seperti Hana, kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita
dan Dia akan menjawab seturut dengan waktu dan rencananya. Jadi teman-teman, tetaplah setia berdoa. Ingat bahwa berdoa itu bukan hanya tentang kita, bukan hanya tentang permintaan saja, tetapi diawali dengan pujian pengagungan kepada Tuhan, diawali dengan berpusat kepada Tuhan. Baru setelah itu kita akan masuk di dalam permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Nah, minggu-minggu depan kita akan lanjut di bagian berikutnya tentang doa Bapa kami, ya. Nanti akan disampaikan oleh Ko Jensen. Oke teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh belajar sebagian firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengetahui setiap kebutuhan hidup kami. Tetapi Tuhan, kami tetap akan berdoa kepadamu, menyampaikan setiap permohonan kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami menyampaikan permohonan kami kepadamu, di saat itulah kami menyembah-Mu Tuhan. Di saat itulah kami bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia, untuk taat dan bersabar menanti jawaban dari Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam studinya, di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan selalu jaga dan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah teman-teman, kita akan masuk di dalam kuis kita pada hari ini. Ada dua pertanyaan yang Koko ingin sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah, sebutkan siapa tokoh yang kalian dengar pada pagi hari ini dan apa yang dia doakan. Jadi pertanyaan pertama adalah, sebutkan tokoh siapakah yang kalian dengar pada cerita pada pagi hari ini dan apa yang dia doakan. Lalu yang kedua, pesan apa yang kalian dapat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua adalah, pesan apa yang kalian dapat dari firman Tuhan yang kalian dengar pada pagi hari ini. Ya. Jadi dua pertanyaan ini kalian bisa videokan, rekam, lalu kirim ke nomor HP Koko yang ada di layar kalian. Oke? Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. All creatures of our God and King, lift up your voice and